Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Dwi Kanita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari emosi. Menurut Daniel Goleman tahun 1995 mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Menurut Chaplin tahun 1989 dalam Dictionary of Psychology mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, yang perubahan mendalam sifatnya dari perubahan perilaku. Kemudian bentuk-bentuk dari emosi. Menurut Daniel Goleman tahun 1995 mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu sebagai berikut. 1. Kesedihan. Di dalamnya meliputi pedih, sedih, muram, seram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi. Kemudian rasa takut. Di dalamnya meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik, dan fobia. Yang ketiga, kenikmatan. Di dalamnya meliputi kebahagiaan, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, takjub, terpesona, puas, rasa terpenuhi, girang, senang sekali, dan mania. Kemudian cinta, di dalamnya meliputi penerimaan, persahabatan, dan kepercayaan. Terkejut, di dalamnya meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Kemudian jengkel, di dalamnya meliputi hina, jijik, muak, benci, dan tidak suka. Kemudian malu, di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, aib, dan hati hancur lebur. Perkenalkan, nama saya Rizka Utami. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik emosi remaja berdasarkan periode perkembangan. Pada periode pertama, yaitu periode pra-remaja, remaja ini sedikit sulit untuk mengendalikan emosinya, sehingga mereka mudah tersinggung, cengeng, cepat merasa senang, bahkan meledak-ledak. Pada periode kedua, yaitu remaja awal, mereka cenderung menyendiri sehingga merasa terasing, kurang perhatian dari orang lain, cepat marah dengan cara-cara yang kadangkala kurang wajar. Pada periode ketiga, pada periode remaja tengah, tuntutan dan peningkatan tanggung jawab itu mulai datang baik dari orang tua, anggota keluarga, ataupun masyarakat, sehingga sering terjadi kontradiksi antara nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sehingga remaja ini mulai meragukan apa yang disebut baik dan buruk. Akibatnya, remaja sering ingin membentuk nilai-nilai mereka sendiri yang kadang mereka anggap benar, baik dan pantas untuk dikembangkan di kalangan mereka sendiri. Dan periode terakhir, pada masa remaja akhir, mereka mulai memandang diri sebagai orang dewasa yang mampu menunjukkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang semakin matang. Oleh sebab itu, orang tua dan masyarakat dapat memberikan kepercayaan yang selayaknya kepada mereka. Terima kasih. Ciri-ciri kematangan emosi pada remaja. Remaja yang sudah mencapai kematangan emosi dapat dilihat dari ciri-ciri tingkah lakunya sebagai berikut. Pertama, mandiri dalam artian emosional. Artinya, remaja tersebut bertanggung jawab atas masalahnya sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain. Kedua, mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Ketiga, mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Keempat, mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga pemunculannya tidak impulsif. Adapun remaja yang belum mencapai kematangan emosi juga dapat dilihat dari tingkah lakunya. Pertama, cenderung melihat sisi negatif orang lain. Kedua, impulsif atau kurang mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Ketiga, kurang mampu memahami orang lain, bahkan cenderung untuk selalu minta dipahami. Keempat, tidak mengakui kesalahan yang dia perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi emosi pada remaja. Yang pertama, ada perubahan jasmani atau fisik. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung dengan cepat selama pada
masa puber bisa mengakibatkan keadaan tubuh anak remaja menjadi tidak seimbang. Yang kedua, ada perubahan hubungan dengan orang tua. Orang tua yang mendidik anak, mereka ketika sedang beranjak dewasa atau remaja, dengan cara yang dianggap baik dari orang tua seperti cara otoriter. Ketiga, perubahan hubungan dengan teman. Pada awal masa remaja, umumnya mereka suka membentuk kelompok yang biasanya juga disertai dengan tujuan positif untuk memenuhi minat mereka yang sama. Yang keempat, hubungan dengan sekolah. Memasuki usia remaja, mereka akan mulai menyadari jika pendidikan sangat penting untuk masa depan. Yang kelima, perubahan pandangan luar. Perubahan pandangan luar biasa menyebabkan konflik dalam diri pada remaja. Keenam, ada perkembangan usia. Perkembangan dari kematangan emosi seorang remaja akan berjalan beriringan dengan semakin bertambahnya usia. Yang ketujuh, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin juga menjadi faktor yang sangat berhubungan dengan perbedaan hormon laki-laki dengan perempuan. 8. Temperamen. Temperamen bisa diartikan menjadi suasana hati yang menjadi ciri kehidupan emosional seseorang. Yang kesembilan, keadaan dasar remaja. Struktur pribadi seorang remaja akan turut berperan penting dalam menentukan mudah tindaknya seorang remaja bisa mengatasi sebuah perasaan yang sedang dialami. Yang ke-10 ada penghargaan diri. Harga diri yang juga disebut dengan citra diri memiliki arti hasil penilaian individu terhadap dirinya dan akan diungkapkan lewat sikap baik itu bersifat positif atau negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faktor yang mempengaruhi emosi pada remaja. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya ialah, emosi merupakan reaksi psikologis yang nampak dari reaksi fisik seperti detak jantung lebih cepat, muka merah atau pucat, otot menegang, dan sebagainya. Tingkah laku emosi misalnya riang atau bahagia, marah, takut, sedih, dan sebagainya. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran-pikiran yang khas suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi itu ada dua jenis, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif merupakan reaksi psikologis sebagai tanda adanya kepuasan terhadap berbagai keputusan yang dirasakan remaja. Dan emosi negatif diakibatkan ketidakpuasan terhadap berbagai kelakuan itu. Emosi yang paling sering dirasakan remaja adalah emosi marah, takut, cemas, kecewa, dan cinta. Gangguan emosi yang dialami remaja dapat menjadi sumber tingkah laku nakal. Oleh karena itu, hal-hal yang menyebabkan emosi remaja terganggu perlu dihindari. Cara yang sangat penting adalah untuk menghindari gangguan emosi pada remaja, yaitu memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, yaitu kebutuhan makan, pakaian, dan bergerak, kebutuhan mendapatkan status, kebutuhan untuk diakrabi, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk mandiri, dan kebutuhan untuk filsafat hidup. Terima kasih. Sekian dari kesimpulan dari materi tentang perkembangan emosi remaja, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.